Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tema bersih itu sehat untuk subtema mengenal arti bersih dan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lalu, di musim pandemi ini, jangan lupa tetap menerapkan 5M. 1. Memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak aman minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Mengenal arti bersih dan sehat, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Coba perhatikan, gambar yang pertama adalah gambar seorang bayi yang sedang pipis. Yang kedua adalah gambar kotoran manusia. Yang ketiga adalah gambar anjing. Yang keempat, gambar tangan yang berdarah. Lalu ada gambar darah, tinja, bangkai, dan nanah. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci adalah bebas dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya, seperti jilatan anjing, darah, kemudian misalkan terkena nanah, terkena air seni atau urin. Jadi kalau najis itu pasti kotor, tetapi kalau kotor belum tentu najis. Apa contohnya? Kotor yang tidak najis. Contohnya adalah tanah, cat, kemudian air ludah. Itu adalah contoh-contoh yang kotor, sesuatu yang kotor tetapi tidak najis. Lalu bersih dan suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas kecil dan bersih dari hadas besar. Contoh bersih dari hadas kecil. Hadas kecil itu apa sih? Hadas kecil itu contohnya adalah buang air, buang angin, dan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu. Jadi kalau kita mengalami hadas kecil, maka cara bersucinya adalah dengan berwudhu. Lalu, apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang sebelum kita melaksanakan ibadah harus mandi wajib terlebih dahulu. Contohnya, haid dan nifas bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Jadi, ketika terjadi hal-hal tersebut, maka sebelum beribadah harus melaksanakan mandi wajib terlebih dahulu. Yang akan saya jelaskan berikutnya adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun dan masih makan dari air susu ibunya, tidak makan makanan lain. Yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawasitoh, contohnya darah, nanah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah najis besar, najis berat atau najis mughalladhah. Contohnya adalah jilatan anjing atau babi. Begitu. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya untuk najis mukhafafah cukup diperciki dengan air, lalu dilap. Sedangkan untuk najis mutawasito itu diguyur air, lalu digosok-gosok sampai bersih. Untuk najis yang berat, itu cara membersihkannya adalah benda tersebut dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Selanjutnya, bagaimana adab kita masuk dan keluar WC? Yang pertama, adab masuk WC itu kita membaca doa terlebih dahulu, lalu melangkah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Adapun bacaan doa masuk WC adalah saya bacakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuk WC. Kemudian kita masuk WC menggunakan kaki kiri terlebih dahulu.
Selanjutnya adalah adab keluar WC. Adab keluar WC, jadi kita keluar dari WC menggunakan kaki kanan terlebih dahulu sampai di luar kita membaca doa. Doanya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi athhaba anil ada wa afani. Itu adalah adab ketika masuk dan keluar WC. Demikian video untuk hari ini. Marilah kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.